Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah jurnalistik akan mempresentasikan mengenai sejarah, pengertian dan perkembangan jurnalistik. Kelompok kami beranggotakan: yang pertama ada Ahmad Hendy Jayandi membahas pengertian jurnalistik, Ahmad Maulana membahas perkembangan jurnalistik, Ahmad Subaikah membahas pengertian jurnalistik, Diki Wahyudi membahas sejarah jurnalistik, Elena membahas sejarah jurnalistik, Karunia Santri membahas kesimpulan, Muhammad Haris Fadil Hasmi sebagai moderator dan pembuka, serta Muhammad Rizky membahas perkembangan jurnalistik. Semoga penjelasan dari kami mudah dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Saya Ahmad Subaikah akan menjelaskan tentang pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journal dalam bahasa Perancis. Journal berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, menulis untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya. Seiring kemajuan teknologi informasi maka yang bermula dari laporan harian maka tercatat menjadi surat kabar harian. Jurnalistik bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyutingan, dan penyampaian berita kepada halayak melalui saluran media tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Hendy Jayandi. Selanjutnya saya Hendy akan melanjutkan dari saudara Subaikah. Dapat dilihat bahwa sekarang ini dunia teknologi semakin berkembang. Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi perkembangan jurnalistik. Pada zaman dulu hanya seorang jurnalis profesional yang mampu melakukan kegiatan jurnalistik, di mana kegiatan jurnalistik ini maksud adalah mencari, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan berita kepada masyarakat luas. Akan tetapi saat ini kegiatan jurnalistik tidak hanya dapat dilakukan oleh jurnalis profesional. Dengan ditemukan teknologi internet, kegiatan jurnalistik dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki background sebagai jurnalis profesional. Setiap orang bisa melakukan kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan berita kepada masyarakat luas. Definisi jurnalistik menurut para ahli. Yang pertama, a Fraser Bourne dalam Introduction to Journalism menulis jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Yang kedua, menurut Rolando Walsley dalam Understanding Magazine, jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum. Pendapat pemerhati hiburan umum secara sistematik dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran. Yang ketiga, menurut Adi Negoro menegaskan jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi kabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar luas-luasnya. Yang keempat, menurut Onong Ochojana Effendi mengemukakan jurnalistik didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskan kepada masyarakat. Saya Elena, saya akan menjelaskan sejarah jurnalistik di Indonesia. Sejarah jurnalistik di Indonesia pada abad 20 ditandai dengan munculnya Medan Prijaji yang didirikan oleh dan modal orang Indonesia, yaitu Tirto Hadisuryo untuk bangsa Indonesia. Mulanya pada 1907, surat kabar ini berbentuk dan baru pada 1910 berubah menjadi harian. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan jurnalistik sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit. Pada masa Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Jahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kegiatan jurnalistik. Sekian. Baiklah, saya Diki Wahyudi akan melanjutkan
penjelasan tentang sejarah jurnalistik di Indonesia. Pada awalnya, jurnalistik berperan sebagai satu di antaranya media komunikasi cetak di Indonesia adalah sebagai penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh para pejuang kemerdekaan. Seperti yang dilakukan 3 serangkai indis partit, yaitu The Wesdecker, Cipto Mangkusomo, dan Soewardi pada tahun 1913. Didirikannya Bumi Putera untuk menentang rencana pemerintahan kolonial tentang penarikan pajak tanah. Hal ini dilakukan Soewardi saat itu adalah dengan menulis artikel dengan judul Als in Nederlander atau pemerintahan kolonialisme menggunakan jurnalistik media cetak sebagai alat propaganda penyampaian informasi. Batavia Noveles adalah surat kabar cetak yang pertama kali terbit pada era Gubernur Jenderal Gustav William Baron von Imhoff yang diisi oleh berita iklan, lelang, pesta jamuan, obituari, doa keselamatan bagi kapal yang berlayar jauh, sejarah awalnya koloni, dan sejarah gereja yang secara singkat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Yang pertama, yaitu perkembangan jurnalistik online. Perkembangan jurnalistik ini tidak terlepas dari perkembangan situasi politik di Indonesia dengan berbagai kebijakan rezim penguasa yang menyertainya. Jurnalistik online periode pertama berkembang mulai 1995 hingga 1997 dengan ditandai hadirnya internet di Indonesia yang kemudian diterapkan dan dikembangkan oleh Ipteknet. Selanjutnya, periode kedua mulai 1998 hingga tahun 2001 ditandai fenomena.com dan bergugurnya.com oleh pencabutan surat izin usaha penerbitan pers oleh Menteri Penerangan Yunus Sofiyah pada Kabinet Presiden Habibie yang menandakan era kebebasan pers menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan jurnalisme online di Indonesia mulai memasuki tahap periode ketiga. Periode ketiga, yakni sejak tahun 2002 sampai sekarang, adalah fenomena jurnalistik online multimedia atau webcasting dengan produk dan layanan seperti newsfeed, podcast, desktop, dan berita pada mobile phones, serta perangkat mobil lainnya. Hal tersebut sebagai akibat perkembangan teknologi informasi jaringan yang berimbas pada media dan pada akhirnya menghasilkan konvergensi media. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya ingin menjelaskan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai pada abad ke-18. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia atau RR sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games yang keempat, pemerintah memasukkan proyek televisi sejak tahun 1962. Inilah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Terus pada masa Presiden Soeharto banyak terjadi pemberedelan atau pemberagusan terhadap media massa. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik, kegiatan jurnalistik di Indonesia makin semarak. Terlebih setelah lahirnya pasal 26F Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan untuk luar biasa kepada setiap warga negara untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Titik itu merupakan titik pangkal lahirnya citizen journalism atau jurnalistik warga yang dilakukan masyarakat sampai sekarang. Baik, di sini saya Karunia Santi akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu sejarah, pengertian, dan perkembangan jurnalistik. Jadi kesimpulannya di sini adalah jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang menggunakan berbagai media sebagai sarana untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain
baik dari sarana media massa maupun secara langsung. Dengan berkembangnya dunia teknologi, maka perkembangan tersebut juga berperan dalam mempengaruhi kemajuan jurnalistik. Adanya kemajuan teknologi membantu mempermudah jurnalistik dalam kegiatan untuk menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui berbagai media kepada seluruh orang dan secepat-cepatnya. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini. Saya ucapkan terima kasih.